Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ismail. Saya di sini ingin menyampaikan materi SMA yang berjudul Pendalaman Puisi. Jadi pendalaman puisi ini yang pertama ada mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Jadi mengidentifikasi komponen penting dalam puisi ini ada 3 macam. Yang pertama itu menentukan suasana dalam puisi. Suasana merupakan efek yang dirasakan pembaca setelah membaca atau menyimak puisi yang dibacakan oleh pembaca puisi, termasuk puisi yang telah dimusikali. Misalnya, saat membaca puisi, membacakan puisi penuh semangat, maka pembaca akan merasakan suasana yang sama. Yang kedua, menemukan tema dalam puisi. Pada dasarnya, tema atau topik puisi merupakan pokok permasalahan dalam puisi. Tema merupakan wujud permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tema puisi ada bermacam-macam. Misalnya tema keagamaan, kenegaraan, kehidupan alam, lingkungan hidup, kemanusiaan, dan yang terakhir kisah kehidupan manusia. Yang ketiga ada menentukan makna dalam puisi. Makna puisi seringkali disampaikan secara tersirat dan bukan secara terang-terangan. Terkadang seorang penyair menggunakan kata-kata simbolik atau ungkapan tertentu dalam menyampaikan isi atau pesan suatu puisi. Pesan dalam puisi adalah amanat atau nilai-nilai baik yang dapat diambil pembaca dari sebuah puisi. Seorang pembaca harus dapat menyimpulkan pesan dalam sebuah puisi dengan memahami isi puisi tersebut. Yang kedua ada B, mendemonstrasikan puisi. Yang pertama ada membacakan puisi. Membaca puisi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengapresiasi atau menghargai, menghayati, dan menikmatinya. Dalam pembacaan puisi perlu diperhatikan lafal, tekanan stres, intonasi, volume suara, dan penampilan performa yang mencakup gaya dan sikap untuk pembacaan yang disaksikan langsung atau di atas panggung. Yang kedua ada musikali puisi. Musikali puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Musikalisasi dapat membantu membangun suasana dan imajinasi kita dalam mengapresiasi puisi. Yang C, menganalisis unsur pembangun puisi. Yang pertama, menganalisis diksi dalam puisi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mewakili apa yang dipikirkannya sebagai media dalam puisi. Penyair sengaja memilih kata yang tepat untuk menunjukkan keindahan sebuah puisi. Keterikatan seimbang antara baris satu dengan baris yang lain akan menimbulkan kesan bahwa itulah keunikan bahasa dalam puisi. Yang kedua, ada menjelaskan imaji dalam puisi. Citraan atau pengimajian adalah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Ada beberapa jenis citraan yang dapat ditimbulkan puisi sebagai berikut. Yang pertama ada citraan penglihatan, adalah citraan dalam puisi yang dapat merangsang pembaca untuk seolah-olah melihat apa yang dilihat oleh penyair. Yang kedua ada citraan pendengaran, adalah citraan dalam puisi yang merangsang pembaca dengan cara mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan indera pendengaran seperti bunyi-bunyi tertentu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah citraan perabaan, adalah citraan dalam puisi yang dapat merangsang pembaca yang seolah-olah dapat meraba sesuatu yang dideskripsikan penyair dalam puisi. Yang ketiga ada mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Adanya kekonkreten dan kecermatan makna kata dalam puisi membuat pembaca lebih mampu mengembangkan daya imajinasinya sekaligus mengembangkan daya kritisnya dalam upaya memahami totalitas makna suatu puisi. Yang terakhir nomor 4 ada menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Rima menyangkut pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik puisi maupun pada akhir larik sejak yang berkata. Misalkan jenis puisi yang diulang ada 8 jenis rima yang sebagai berikut. Yang pertama ada rima sempurna, yang kedua ada rima tak sempurna, yang ketiga ada rima mutlak, yang keempat ada rima terbuka, yang kelima ada rima tertutup, yang keenam ada rima aliterasi, yang keenam ada rima asonansi, yang ketujuh ada rima disonansi, dan yang terakhir ada
Ada 5 mutlak.